anxiety. Selain membuat bingung, membuat bodoh, juga membuat konyol. Setidaknya 3 hal tadi yang aku rasakan saat aku terkena anxiety waktu itu. Jadi ini ceritaku. Hai, balik lagi sama aku Dodo di sini dan masih channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen menceritakan kembali atau ya flashback sedikit di masa ketika aku sedang terkena anxiety. Ya, yang namanya anxiety itu selain membuat kebingungan, membuat aku jadi bodoh dan juga jadi konyol. Dan setidaknya ada 5 hal di sini yang pengen aku ceritakan. Hal bodoh atau hal konyol apa aja yang aku rasakan ketika aku mengalami anxiety beberapa tahun yang lalu. Jadi ini ceritaku. Oh ya, sebelumnya makasih untuk kalian semua yang masih stay di channel aku. Dan aku juga mau ngasih tahu kalian kalau channel aku ini setidaknya ada 2 konten ya. Yang pertama itu yang pasti tentang anxiety atau kesehatan mental. Yang kedua juga berhubungan dengan musik. Entah itu aku cover lagu, entah juga kadang aku punya lagu aku share di sini. Ya setidaknya gitulah 2 hal itu. Kalau nggak anxiety ya musik. Dan sekali lagi makasih untuk kalian yang masih stay, masih subscribe channel aku. Ya meskipun isinya juga nggak seberapa, editannya biasa aja, juga seadanya aja, tapi makasih. Ini hal konyol pertama yang aku rasakan ya. Yang pertama itu aku selalu merasakan kalau misalnya aku sakit apapun itulah, sakit dikit aja, entah itu flu, entah itu masuk angin, aku selalu berpikiran kalau jangan-jangan waktuku nggak lama lagi kayak gitu. Ya intinya sakit sedikit pasti berpikiran bakal mati gitu lah. Itu kan sebenarnya hal konyol ya. Ya bayangkan aja, kita kan udah dari dulu ya, misalnya kayak kena flu atau masuk angin, kayaknya dulu sebelum anxiety, sebelum terkena kesehatan mental, sebelum terkena gangguan kecemasan lah dibilang, ya kayaknya biasa aja gitu yang namanya masuk angin, flu, atau mungkin capek, itu biasa aja. Tapi saat terkena gangguan kecemasan ini, ya katakanlah anxiety ya, itu aku berpikirannya nggak kayak dulu lagi. Berpikirannya kalau sakit dikit bawaannya pengen, bukan pengen ya, sakit dikit berpikirannya wah bakal nggak lama nih, bakal mati nih, kayak gitu. Kan sebenarnya itu pemikiran bodoh, pemikiran konyol. Ya gimana nggak bodoh dan konyol ya, kita yang dulu kayaknya biasa-biasa aja kalau kayak gitu, tapi sekarang setelah anxiety malah ya pemikirannya berubah drastis, jadi aneh lah, pemikiran jadi kacau. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini nggak kalah anehnya. Yang kedua ini takut mendengarkan musik kalau pakai headphone ya. Takut mendengarkan musik jika volume musiknya itu di atas umur kita. Contoh gini, waktu aku terkena anxiety kan itu aku umur sekitar 28 29 lah. Jadi aku tuh nggak mau mendengarkan musik di kisaran volume 28 atau 29 atau 30 atau 40. Kenapa? Alasannya konyol, sangat-sangat konyol dan bodoh dan tolol bisa dibilang. Sorry gak kasar. Alasannya aku berpikir volume yang aku capai itu, aku dengar itu bakalan sama kayak umur aku nanti. Bodoh kan? Jadi misalnya aku mendengarkan musik di volume 40 lah misalnya atau 50. Aku berpikir jangan-jangan segini batas umur aku. Konyol kan? Jadi aku tuh selalu mendengarkan musik ya volume itu pasti di bawah umur. Misalnya umur aku kemarin 28 dengan anxiety, dengerin musiknya itu di volume sekitar 27, 26 atau 25. Ya gitulah, bukan cuma mendengarkan musik ya, mendengarkan apapun yang menggunakan headphone.
misalnya mendengarkan podcast atau menonton film, menonton YouTube. Ya intinya nggak beranilah mendengarkan sesuatu dengan headset atau headphone di atas umur aku, beraninya di bawah. Kalau kalian nggak paham, aku ulangi lagi ya contoh kasusnya. Jadi waktu itu kan umur aku 28. Jadi aku tuh nggak berani mendengarkan musik ataupun apapun itulah di atas umur aku, misalnya sekitar 40 atau 45, 50, karena aku beranggapan volume itu adalah batas umur aku. Jadi aku mendengarkannya itu ya di bawah-bawah itu, sekitar 25, 24. Dan kurasa inilah hal paling konyol yang aku rasakan, yang aku pikirkan ketika aku terkena anxiety atau gangguan kecemasan. Aneh kan? Bener aneh. Sebelum aku lanjut yang ketiga, bolehlah kalian komen, kalian like, kalian subscribe juga channel ini. Kalau misalnya kalian suka sama pembahasan-pembahasan yang kayak gini tentang anxiety, bolehlah kalian share juga ya ke teman-teman yang membutuhkan. Pemikiran bodoh dan konyol yang aku pikirkan, yang aku rasakan ketika aku anxiety yang ketiga adalah takut keluar rumah karena menganggap keluar rumah itu sama sekali nggak aman untuk aku. Ya, yang namanya orang dengan gangguan kecemasan, dengan anxiety, pasti apa aja jadi menakutkan. Apalagi untuk keluar rumah, itu salah satu hal menakutkan yang aku rasakan saat itu. Kenapa ya? Mungkin gini, karena banyaknya kejadian kecelakaan di luar ataupun orang-orang jahat saat itu, apalagi di kotaku banyak begal. Jadi aku merasa kayak luar itu tempat yang menakutkan, tempat yang paling aman ya di rumah, di dalam kamar. Bahkan untuk sekedar ke warung aja aku waktu itu ketakutan. Ya pemikirannya waktu itu nggak aman aja. Satu, mungkin aja ada orang jahat. Yang kedua, atau takut saat aku keluar rumah terjadi apa-apa sama diri aku. Entah tiba-tiba aku sakit, tiba-tiba aku pingsan. Ya aneh memang. Padahal dulu sebelum aku terkena gangguan kecemasan atau anxiety ya kayaknya aku tuh orangnya santai aja gitu mau keluar rumah, mau gimana pun, mau kemana pun, oke, ayo gas gitu. Tapi waktu aku terkena anxiety itu kayak jadi 180 derajat berubah, atau ya sangat-sangat berubah lah kepribadianku. Takut keluar rumah karena merasa nggak aman, karena takutnya aku kenapa-kenapa, atau mungkin di luar banyak orang jahat. Padahal dulu kayaknya ya udah keluar rumah keluar rumah aja, ke warung aja, kemana aja terserah. Tapi semenjak aku terkena anxiety itu, tak kenapa pikiran konyol, pikiran bodoh, pikiran buruk untuk keluar rumah itu sama sekali menakutkan. Benar-benar menakutkan, tak kenapa, aku juga nggak tahu. Kalau ditelaah lagi ya mungkin tadi itu alasannya, lebih takut kalau aku kenapa keluar rumah, entah tiba-tiba aku sakit, tiba-tiba aku pingsan. Kayaknya lebih kayak itu sih, bukan karena banyak orang jahatnya. Oke, ini yang ke berapa? Keempat. Yang keempat itu, jadi gini, aku merasanya, berpikirnya, kalau ada orang sakit parah, katakanlah sakit jantung, sakit ginjal, atau apapun itu yang parah, diri aku tuh merasa aku bakal sama kayak orang itu, bakal terkena juga, bakal ikut-ikutan sakit juga. Padahal kalau dipikir sekarang, kayaknya hal itu mustahil. Bukan mustahil ya, kayak gini, nggak mungkin kan penyakit itu menular kayak virus. Apalagi yang aku takutin itu penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit-penyakit yang datangnya karena ya memang satu mungkin faktor keturunan, dua mungkin karena faktor risiko yang dia dalam diri dia, atau mungkin yang ketiga karena pola hidup, pola makan dia yang sebenarnya dengan aku juga berbeda gitu. Tapi aku merasakannya kalau ada orang yang sakit parah, entah itu teman, saudara yang punya penyakit parah, aku juga bakal merasanya, waduh, kayaknya saya bakal kena nih gitu.
Dan ini cerita yang paling konyol. Aku gini, kemarin dulu bapak aku, almarhum bapakku itu punya penyakit pembengkakan jantung, dan dia meninggal karena pembengkakan jantung. Saat dia meninggal, setahun tepatnya, setahun setelah dia meninggal, aku tuh merasa kayak, waduh, jangan-jangan aku bakal kena nih, jangan-jangan aku bakal nyusul dia nih. Itu terjadi tahun 2017, tepat setahun setelah dia meninggal. Harinya tepat, bulan juga sama, tepat setahun. Itu pertama kalinya aku mengalami gangguan kecemasan. Ya meskipun saat itu belum parah ya, karena memang saat itu aku juga masih kuliah, masih banyak kegiatan, jadi mungkin terdistraksi lah sama kegiatan-kegiatan itu. Tapi intinya gitu, aku selalu merasa waktu itu kalau ada orang sakit parah, aku juga bakal secepatnya terkena penyakit itu. Ya, konyol kan? Sangat-sangat konyol, bodoh, dan juga minim pengetahuan. Yang kelima nih, yang paling aneh dan super 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 aneh. Ketakutan yang kualami, hal bodoh yang kurasakan yang terjadi sama diri aku, kekonyolan juga, adalah aku takut untuk mandi. Yap, setakut itu sama mandi. Setakut itu, bukan takut air ya, lebih tepatnya takut mandi. Alasannya, mau tau alasannya? Jadi gini alasannya. Di masa-masa pertama kali aku terkena anxiety itu, ini belum terjadi ya. Yang namanya takut mandi ini sama sekali belum terjadi. Masih biasa aja, masih mandi, masih biasa lah, masih aman. Tapi di tengah perjalanan itu, entah kenapa ya, aku tuh kayak sering mendengar kabar, mendengar berita kalau banyak nih orang yang saat sedang mandi tiba-tiba terjatuh di kamar mandi dan akhirnya ya selesai. Sekali lagi, ini hampir sama kayak poin keempat tadi. Aku selalu merasakan akan terjadi hal yang sama dengan orang itu ke diri aku. Jadi lebih takutnya kayak gitu. Takut kalau misalnya aku mandi, aku tiba-tiba kenapa-kenapa, tiba-tiba terjatuh di kamar mandi, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba wah selesai. Itu yang aku rasakan. Ya intinya karena mendengar hal-hal atau berita-berita yang mungkin sedikit gak mengenakan, sedikit, bukan sedikit ya, memang gak mengenakan, berita gak mengenakan, berita yang menimbulkan ketakutan apalagi untuk orang dengan gangguan kecemasan, akhirnya ya jadi apa ya dibilang ya jadi terkontaminasi sama hal tadi, jadi kayak berpikiran buruk lagi tentang diri sendiri, jadi takut juga untuk mengalami, bukan untuk mengalami, takut juga untuk melakukan kegiatan tersebut. Kayak tadi kan takut mandi karena takut kejadian sama dengan orang yang mungkin kurang beruntung tadi, jatuh di kamar mandi akhirnya selesai. Dan akhirnya diri ini memutuskan untuk jarang mandi waktu itu. Kalaupun mandi sekedar aja. Dan yang terjadi apa? Ya bau badan dan gatal-gatal. Tapi tenang aja, itu udah 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang udah aman. Aku udah mandi lagi, udah wangi. Jadi jangan takut kalau dekat sama aku kebawaan, gak akan. Oke lah, jadi itu tadi 5 hal konyol yang aku alami, yang aku rasakan ketika aku mengalami anxiety. Selain konyol, aku juga bisa bilang kalau itu bodoh ya. Ya bodoh karena begitu aja menerima informasi-informasi yang gak jelas, akhirnya otak juga ikut menjadi konyol, jadinya memiliki ketakutan-ketakutan yang sebenarnya gak perlu ditakuti, akhirnya malah menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Dan makasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai, sampai habis videonya, thank you. Dan kalau kalian punya pengalaman yang serupa kayak yang aku alami, bolehlah kalian komen
di kolom komentar. Kita bakal bercerita, berdiskusi di sana. Dan sekali lagi, kalau kalian suka atau merasa ini bermanfaat, boleh kalian like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Oke, sekian aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di pembahasan tentang anxiety selanjutnya. Bye.